Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham yang berpotensi naik ketika IHSG anjlok dikarenakan kondisi geopolitik dan peperangan yang semakin memanas. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Hari ini IHSG guys ya, di sesi 2 tepatnya pukul 14:45 kita melihat IHSG mulai anjlok kembali. Ternyata bear market ini lebih cepat guys ya daripada prediksi saya kemarin. Saya memprediksikan bahwa di minggu ini setidaknya akan menjadi hijau karena bursa saham Cina itu sedang libur. Tapi ternyata hari ini ada case lain yang menyebabkan IHSG kembali anjlok guys ya. Hari ini turun sekitar 1,5%-an di level 7.500-an guys ya. Dan bisa turun lebih dalam lagi mungkin bisa ke 1,6%-an. Sedangkan untuk rupiah kita juga hari ini ternyata ada pelemahan 0,05% di level 15.273 rupiah per 1 USD-nya. Jadi kita melihat guys ya, memang ada korelasi antara kondisi geopolitik yang terus memanas dengan naiknya harga minyak dunia seperti itu. Jadi case-nya buat teman-teman yang belum tahu guys ya, dan teman-teman juga bisa cross check lagi ya terkait dengan pemberitaan ini di media online, di mana pimpinan Hizbullah Hasan Nasrullah itu sudah meninggal dunia akibat serangan Israel, dan Israel ini meminta tolong kepada Amerika Serikat agar mencegah Iran membalas kematian dari pemimpin Hizbullah tadi. Nah, tapi ya kita melihat bahwa harga minyak ini langsung naik guys ya di atas 2% setelah Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel ya guys ya. Dan teman-teman juga bisa melihat ya, banyak sekali pemberitaan baik itu di media online ataupun di YouTube sekalipun ya guys ya, di mana Iran ini sudah menggempur Israel dengan ratusan rudal guys ya sampai ke Tel Aviv. Lalu kita pun melihat ya bahwa pimpinan dari Israel itu sendiri yaitu Benjamin Netanyahu serukan balas dendam atas serangan rudal Iran ini. Dan apakah perang besar akan terjadi di Timur Tengah? Nah, di sini sebenarnya kita tidak berharap guys ya. Kita tidak mengharapkan terjadinya peperangan kembali baik itu di Timur Tengah, Rusia, Ukraina ataupun di Laut Cina Selatan. Tapi ya kita melihat bahwa kondisi geopolitik ini semakin menegangkan dan juga ini menyebabkan harga minyak dunia semakin naik ya guys ya. Jadi untuk crude oil WTI atau minyak mentah ini naik ya 2,5% untuk hari ini di level 71 USD per barrel. Sedangkan untuk Brent oil hari ini juga naik ya 2,2% di level 75 USD per barrel. Dan baik itu IHSG maupun harga minyak mentah dunia guys ya, hari ini juga masih running ya. Jadi ketika saya membuat video ini, ya memang indikatornya ini masih berjalan seperti itu. Jadi saham apa saja sih yang berpotensi akan bisa naik ataupun menjadi kontrarian guys ya. Dimana per hari ini teman-teman melihat banyak sekali saham yang turun, tapi saham-saham ini malah berpotensi bisa naik lagi seperti itu. Saham-saham tersebut adalah saham yang ada kaitannya dengan sektor oil and gas. Yang pertama adalah saham Medco, di mana saham Medco ya hari ini kita lihat ada kenaikan sekitar 6,6% di level Rp1.370 per saham. Dan sejak tadi pagi guys ya, sejak awal open market saham Medco juga sebenarnya sudah naik ya. Jadi kita pun melihat bukan hanya saham Medco saja yang naik, namun saham lain di sektor oil and gas juga rata-rata hari ini mengalami kenaikan. Apalagi saham-saham yang perusahaannya itu ada hubungannya dengan hulu migas seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya secara fundamental di mana kinerja saham Medco ini sebenarnya tidak terlalu buruk guys ya, dan di kuartal 2 2024 ternyata labanya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Naik dari 563 miliar, naik ya secara year on year menjadi 2,1 triliun, meskipun di kuartal 1 2024 secara year on year ada sedikit penurunan dari 1,2 triliun menjadi 1,1 triliun. Secara valuasi juga saham Medco ini cukup menarik ya dengan PE ratio 5 kali dan PBV 1 kali. Dari net profit margin, profitabilitasnya juga cukup tinggi ya, NPM-nya 20,85%, dan saham Medco ini juga saham yang rutin bagi dividen. Terakhir bagi dividen di 10 Juni 2024 dengan yield 3,2%-an. Return on asetnya 5,3% dan return on equity-nya 20,3%, yang menjadikan saham Medco ini saham yang cukup menarik guys ya secara fundamental. Tapi memang kenaikan pada hari ini bukan hanya didasari dari fundamentalnya saja, tapi memang dikarenakan harga minyak dunia yang hari ini naik menyebabkan banyak sekali saham-saham turun, tapi saham oil and gas ini
bisa berpotensi menjadi kontrarian. Ya di saat saham-saham lain turun, saham perbankan, saham nikel, dan saham komoditas lain turun, nah saham-saham oil and gas ini ada potensi ya untuk bisa naik seperti itu dan menjadi kontrarian ya atau kontra lah dari saham-saham lain yang turun. Jadi untuk Medco, kalau misalnya kita lihat secara year to date guys ya, kenaikannya di angka 17,6%, tapi sejak kenaikannya di Februari ya hingga April, kita melihat memang saham Medco ini cukup sideways dan bahkan dia sempat turun ya ke 1.200-an. Lalu kalau misal kita lihat secara teknikal ya memang sempat turun ya ke level bottomnya di bawah 1.200 yaitu sempat ke 1.100-an dan saham Medco per hari ini ada open gap up guys ya sehingga kita melihat hari ini kenaikannya cukup tinggi 6,6%-an di level Rp1.370 per saham. Dan ini masih berjalan ya jadi kenaikan ataupun penurunan harga saham jangka pendeknya masih bisa terjadi. Tapi sekali lagi guys ya, saya melihat ini saya sambil lihat ya guys ya di watchlist di mana banyak sekali saham yang hari ini turun. Ya, saham-saham yang kemarin mengalami kenaikan, hari ini rata-rata mengalami koreksi. Seperti itu. Jadi, apakah ini awal dari bear market yang memang lebih cepat ya dibandingkan dengan prediksi yang kemarin saya katakan ya ke teman-teman. Selanjutnya adalah saham Elsa, guys. Untuk Elsa, hari ini juga naik ya 6,9% di level Rp505 per saham dan ini masih bergerak, guys ya. Jadi kalau misal ada pergerakan ataupun ada perbedaan ya dengan apa yang teman-teman lihat di sekuritasnya pas penutupan market, ya berarti itu teman-teman harus di ini ya, dimaklumi ya karena kita bikin videonya pas open market seperti itu. Jadi untuk saham Elsa pun ya kalau misal kita perhatikan di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 tepatnya di semester awal di tahun ini ternyata kinerja laba bersihnya mengalami kenaikan yang sangat bagus ya, kenaikannya signifikan dari 115 miliar pada kuartal 1 2023 naik secara year on year menjadi 183 miliar. Lalu di kuartal 2, secara kuartalan dan secara year on year juga mengalami kenaikan yang sangat bagus guys ya. Dari 135 miliar menjadi 260 miliar secara year on year dan secara kuartalan juga naik dari 183 miliar menjadi 260 miliar. Secara valuasi juga masih cukup oke dengan PER 4 kali dan PBV 0,7 kali. Sedangkan dari sisi NPM atau net profit margin di angka 8% ya guys ya, lebih rendah dibandingkan saham Medco. Namun dari sisi pembagian dividen ternyata saham Elsa dividennya jauh lebih menarik ya dibandingkan dengan Medco, di mana dividen yieldnya di angka 5,65% dan terakhir bagi dividen di 28 Mei 2024. Sedangkan return on asset 6% dan return on equity 14,95%. Kita melihat ya saham Elsa ini punya peluang yang cukup menarik guys ya, baik dari sisi fundamental ataupun dari sisi teknikalnya. Kita melihat hari ini mulai ada kenaikan kembali ya untuk saham Elsa itu sendiri. Nanti kita akan lihat guys ya apakah Elsa mampu bertahan dan uptrend atau malah akan turun dan kembali sideways. Ya karena kalau misal kita perhatikan guys ya, ini saham BBRI ya ternyata terus mengalami penurunan ya guys ya dan juga saham-saham lain yang kita lihat juga ada tanda-tanda bearish kembali. Selanjutnya saham ketiga yang akan kita analisa adalah saham Raja PT Rukun Raharja Tbk ya, di mana saham Raja hari ini juga naik 5,2% di level 1.305 dan hari ini untuk saham Raja secara fundamental guys ya kita melihat memang cukup menarik guys ya, karena di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 secara year on year ini rata-rata mengalami kenaikan. Dari 80 miliar naik menjadi 114 miliar di kuartal 1 dan di kuartal 2 dari 58 miliar menjadi 120 miliar ya. Jadi rata-rata mengalami kenaikan secara year on year-nya seperti itu. Dari sisi valuasi, PE ratio 11 kali dan PBV 2,5 kali menjadikan valuasi dari saham Raja ini lebih mahal guys ya. Sedikit lebih mahal dibandingkan saham Elsa dan juga Medco. Dari sisi profitabilitas NPM-nya cukup tinggi 11,47% dan juga saham Raja ini ya terakhir bagi dividen itu di 9 Juni 2023 lalu. Jadi di tahun 2024 memang belum terekam membagikan dividen kembali. Lalu dari return on asset 9,4% dan return on equity 22,39% guys ya. Kita melihat memang secara kinerja dan juga laba bersih dari ketiga saham ini ada Medco, Elsa dan juga Raja ini masing-masing memiliki fundamental sebenarnya yang cukup menarik. Tapi kenaikan dari saham-saham ini tidak terlepas juga dari apa yang sedang terjadi di market kita di IHSG dan juga apa yang sedang terjadi dengan kondisi geopolitik guys ya di luar sana.
Nah, jadi saham-saham, di sektor oil and gas ya rata-rata hari ini ada spike ya, terutama di, awal pas open market, itu rata-rata sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi saya pun tidak menduga ya guys ya sebenarnya, apa alasannya ini banyak sekali investor yang membuang saham-saham big banks dan saham-saham fundamental lainnya. Apakah memang ada kekhawatiran dari eskalasi peperangan dan geopolitik ini? Karena kita melihat bukan hanya Timur Tengah saja yang sedang memanas guys ya, tapi beberapa belahan dunia lainnya juga sedang, mengalami peperangan yang cukup hebat. Di mana, Rusia ya guys ya dan, Vladimir Putin sebagai presiden Rusia ini siap gunakan senjata nuklir ya, jika Amerika Serikat terus membantu Ukraina dalam memerangi Rusia. Jadi saya sempat melihat ya ada video yang, mana menunjukkan bahwa senjata-senjata masa lalu ya guys ya, di Perang Dunia Kedua lalu, itu digunakan lagi oleh, Rusia. Apakah sebegitu tertekannya Rusia ya, hingga terpaksa menggunakan senjata-senjata lamanya gitu guys ya, senjata-senjata kuno lah ya, bisa kita sebut seperti itu. Nah jadi, ini adalah bentuk dari perlawanan Rusia terkait dengan bantuan yang terus diberikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya kepada Ukraina ya, dalam peperangan yang sedang terjadi. Lalu kita pun melihat di Laut Cina Selatan guys ya, di mana Filipina meningkatkan pengawasan terhadap China di LCS ya, atau Laut Cina Selatan. Lalu terkait dengan Korea Utara dan juga Korea Selatan guys ya, ternyata ini semakin memanas juga ya, di mana, untuk menggertak ya Korea Utara pertama kalinya Korsel ini atau Korea Selatan ini memamerkan rudal terkuatnya. Padahal Korea Selatan juga harusnya tahu ya guys ya, bahwa Korea Utara juga seringkali memamerkan senjata nuklirnya, seperti itu. Jadi sejauh ini kita melihat guys ya, bahwa IHSG turun, saham-saham big banks juga rata-rata turun, dan saham fundamental lainnya juga turun ya guys ya, tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin nanti di akhir sesi kita akan update kembali ya terkait dengan kondisi IHSG ini, apakah memang benar-benar hari ini ada net sell yang menyebabkan banyak sekali saham turun, sehingga kita melihat ya ada potensi bear market di bulan Oktober hingga bulan November mendatang. Ketika peperangan dan kondisi geopolitik ini belum mereda, apakah memang hal ini juga bisa menyebabkan IHSG dalam kondisi di bear market lagi, seperti itu. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya, baik terkait dengan kondisi IHSG ataupun dengan kondisi harga minyak mentah yang semakin naik, seperti itu. Oke guys, terima kasih setelah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.